Dan ketika aparat keamanan menjadi institusi paling sibuk, percayalah, itu tanda rakyat sedang gelisah. Because the world will always change. Para petualang sekalian, video ini dibuat di tengah suasana negara yang penuh ketegangan serius. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan, seorang pejuang nafkah, seorang ojol dalam sebuah tragedi kemanusiaan yang melibatkan oknum aparat negara. Kita tidak akan membahas kasus ini secara detail. Namun, mari kita lihat fenomena yang kini sedang menganga di hadapan kita. Adanya jarak yang semakin jauh antara rakyat dengan wakilnya di legislatif, serta adanya kesenjangan persepsi antara rakyat dengan pemerintah eksekutif di bawah Presiden Prabowo. Mari kita mulai dengan kesenjangan antara rakyat dan para wakil di lembaga legislatif. Kita ketahui bersama, strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo adalah membangun tanpa kebisingan politik di tingkat elit. Semua partai politik, tokoh-tokoh penting di partai politik, ketua parpol, semuanya dirangkul, semua digandeng demi menciptakan sebuah demokrasi baru tanpa oposisi. Secara teori, hal ini bisa mempercepat pengambilan keputusan. Program-program yang pro rakyat bisa segera dieksekusi tanpa ribut-ribut. Tapi konsekuensinya ada dalam tanda kutip vitamin yang diberikan kepada DPR berupa beberapa kenyamanan dan fasilitas-fasilitas. Akibatnya, tokoh-tokoh vokal yang dulu lantang kini melemah, malah meredup. Kritik di parlemen semakin pudar. Mereka sepakat, satu suara, satu komando. Suara rakyat bergeser ke satu poros, yaitu presiden. Rakyat yang kecewa akhirnya tidak lagi menitipkan aspirasi lewat DPR. Mereka memilih bersuara sendiri melalui media sosial atau bahkan turun ke jalan. Dan ketika aparat keamanan menjadi institusi paling sibuk, percayalah, itu tanda rakyat sedang gelisah. Lihat fenomenanya. Rakyat berteriak karena ekonomi sulit, tapi pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mereka mengantri pekerjaan, tiba-tiba BPS bilang pengangguran menurun drastis. Mereka mengeluh pajak naik, tapi DPR diam. Tidak ada interupsi, tidak ada walkout, tidak ada pembelaan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Jawabannya jelas. Partai politik. Karena perilaku legislatif adalah cermin sikap partai. Kalau partai bergerak ke kiri, fraksi ikut ke kiri. Kalau partai bergerak ke kanan, fraksi pasti ikut ke kanan. Dan ketika tidak ada sanksi bagi anggota DPR yang merusak kepercayaan rakyat, spekulasi pun mencuat. Jangan-jangan para ketua partai sudah dalam genggaman-genggaman kepentingan-kepentingan tertentu. Sekarang, mari kita bahas fenomena kedua, yakni kesenjangan persepsi antara rakyat dengan pemerintah eksekutif di bawah presiden. Banyak analis di berbagai media, di berbagai forum, di berbagai podcast, sudah menyinggung persoalan ini, terutama soal buruknya komunikasi pemerintahan. Contoh kecil,
saat harga pangan naik, ada salah seorang menteri bukannya menenangkan rakyat dengan janji serius menstabilkan harga, tapi yang keluar perbandingan dengan harga di negara maju. Padahal tingkat kesejahteraan rakyat kita jelas beda kalau dibandingkan dengan menyebut salah satu negara maju. Jadi perbandingan itu tidak apple to apple. Begitu juga soal perumahan, pemberantasan korupsi, hingga MBG. Komunikasi buruk, sehingga apa yang dikerjakan, kemudian masyarakat skeptis. Mereka mengatakan semua terdengar seperti omon-omon saja. Pemerintah gagal meyakinkan bahwa program mereka lahir dari kebutuhan rakyat. Bukan sekedar kemauan bos atau instruksi yang bersifat top down. Terus bagaimana memperbaiki hal-hal seperti ini? Tidak ada yang lebih dahsyat daripada dialog langsung dengan rakyat. Jangan hanya mengandalkan para influencer, buzzer. Jangan hanya melakukan seremoni. Modifikasi semua yang sudah dilakukan selama ini menjadi forum urung rembuk dengan rakyat. Dan yang paling utama, dengar suara rakyat. Kurangi penyangkalan. Hentikan kebiasaan merespon kritik dengan kata-kata yang kasar. Hentikan gaya menyeruduk. Hormati rakyat dengan sikap menunduk. Bukan balik memparodikan apa yang dikritik oleh rakyat. Saya yakin Presiden kita Pak Prabowo sebenarnya sangat tanggap terhadap hal ini. Tinggal bagaimana di tingkat elit dan partai berani membuka telinga, bukan hanya malah menutup mata. Sebagai penutup, para petualang sekalian, mari kita kawal bersama perjalanan bangsa ini. Jangan biarkan kesenjangan, terutama kesenjangan persepsi ini semakin melebar. Karena kalau rakyat sudah benar-benar merasa tidak punya wakil, maka demokrasi yang kita bangun bisa runtuh dari dalam. Mari kita terus bersuara, tapi tentu dengan kepala yang dingin dan hati yang bersih. Karena bangsa ini hanya bisa besar kalau rakyat dan pemimpin berjalan searah, sejalan, senafas, senasib, dan dengan semangat yang sama. Untuk itu, mari kita semua rapatkan barisan untuk bangsa. Bukan saling menjauh, bukan saling menyerang, bukan saling menjatuhkan. Sampai di sini dulu video kita. Jumpa dalam topik-topik selanjutnya. Tetap semangat.